Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Syafira. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview tentang hukum perjanjian adat. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata material itu dibagi dalam hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum harta benda, dan hukum waris. Hukum harta benda dapat pula dibedakan antara yang mutlak dan yang relatif. Yang mutlak ialah mengenai hukum benda yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan hak-hak barang-barang yang tidak berwujud atau barang-barang imaterial. Sedangkan yang relatif ialah mengenai hukum perjanjian yang mengatur tentang piutang, hak-hak tagihan atau perjanjian-perjanjian. Yang dimaksud dengan hukum perjanjian adat di dalam uraian buku ini adalah hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan, termasuk soal transaksi-transaksi tanah, transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Dengan demikian, misalnya perjanjian menurut hukum adat, dengan demikian misalnya tentang pendirian dusun dan pembukaan tanah perseorangan, bukanlah menjadi bahan penguraian, melainkan perbuatan-perbuatan yang menyangkut perjanjian adatnya yang dijadikan bahan uraian. Selama ini yang dimaksud dengan hukum perhutangan ialah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan daripada hak-hak itu, dan hukum mengenai jasa-jasa. Selanjutnya, jika kita perhatikan pokok-pokok uraian tirhar mengenai hukum perhutangan, transaksi tanah dan transaksi yang menyangkut tanah, maka di dalam uraiannya mengenai hukum perhutangan dibaginya dengan menguraikan tentang hak-hak atas rumah, tanam tumbuhan, ternak, barang-barang perbuatan kredit, tolong-menolong satu sama lain, dan tolong-menolong yang bertimbal balik, perkumpulan-perkumpulan, perbuatan-perbuatan kredit, perseorangan, merugikan penagih hutang, dan tentang alat pengikat sebagai tanda-tanda yang nampak. Mengenai transaksi tanah diuraikannya tentang pendirian dusun, pembukaan tanah, perseorangan, perjanjian tanah segi dua dalam masyarakat, pengasingan tanah untuk benda hukum yang berdiri sendiri, pemberian tanah, penghibahan tanah, akta perjanjian tanah, dan perjanjian tanah di luar masyarakat. Selanjutnya, mengenai transaksi yang menyangkut tanah diuraikannya tentang perjanjian bagi hasil tanaman, serempaknya perjanjian bagi hasil dan sewa dengan perjanjian gadai tanah, dan penyewaan tanah dengan pembayaran lebih dulu, jaminan dengan tanah, perbuatan-perbuatan semu, penumpang rumah dan penumpang pekarangan, pemberian tanah untuk dipergunakan. Jika kita perhatikan pokok-pokok uraian tirhar tersebut, maka jelas bagi kita bahwa walaupun uraian-uraian itu mengenai hukum benda, namun masalahnya lebih banyak termasuk ke dalam hukum perjanjian. Dan jika kita menyebut hukum perjanjian adat, tentu saja tidak sama pengertiannya dengan hukum perjanjian barat atau hukum perjanjian menurut perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Perbedaan mana adalah disebabkan latar belakang alam pikiran kebudayaan masyarakat yang melahirkan hukum itu berbeda, sebagaimana perbedaan yang jelas nampak antara hukum perjanjian barat dengan hukum perjanjian adat ialah terletak pada dasar kejiwaannya. Kita petik definisi Profesor Subakti, misalnya yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan pengertian demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan. Sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong-menolong. Perjanjian menurut paham barat menerbitkan perikatan, sedangkan menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat. Kemudian, perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda, misalnya perbuatan karya budi. Dikarenakan sifat perjanjian dalam hukum adat itu merupakan perhutangan yang tidak semata-mata dikarenakan kebendaan, tetapi juga termasuk sebagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi, baik budi, sebagaimana peribahasa mengatakan, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
Maka dapat kita mengerti mengapa Tirhar tidak memakai istilah hukum perjanjian dan tidak menguraikan perjanjian-perjanjian adat secara khusus dalam suatu bab dalam bukunya. Pokok uraian selanjutnya berkisar pada masalah hak-hak kebendaan, perbuatan tolong-menolong, kumpulan kerjasama, perhutangan perseorangan, tanda-tanda ikatan, perjanjian tanah, perjanjian yang menyangkut tanah. Jadi tidak termasuk dalam uraian di sini mengenai berbagai perjanjian yang menyangkut hukum kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan. Walaupun di sana-sini ada pula yang disinggung sekedarnya. Saya bakal masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang hak-hak kebendaan. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara benda-benda tetap dan benda-benda bergerak. Tetapi atau tidak tetapnya sesuatu benda dapat dilihat dari kemungkinan dan keadaannya. Di bawah ini saya akan menjelaskan tentang hak-hak kebendaan, tentang hak-hak atas bangunan rumah, tanaman atau tanam tumbuh, ternak, dan benda-benda lainnya. Yang pertama ada hak-hak atas bangunan rumah. Di kalangan anggota masyarakat yang baik yang berkediaman di desa ataupun yang di kota, pasti nampak kecenderungan untuk mempunyai hak-hak milik atas bangunan rumah di atas bidang tanah milik sendiri. Begitu pula kecenderungan pengertian hak milik itu bukan lagi didasarkan pada pengertian hak milik Indonesia, tetapi telah mengarah pada pengertian hak milik yang kuat dan penuh sebagaimana dinyatakan oleh pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Walaupun di sana-sini masih nampak adanya pengaruh fungsi sosial yang bersendi kekerabatan atau ketetanggaan. Yang kedua, ada hak-hak atas tanam tumbuh. Sebagaimana halnya dengan hak milik numpang atas bangunan rumah yang terpisah dari hak milik empunya tanah, demikian pula dengan hak milik numpang atas tanam tumbuh yang terletak di atas tanah hak milik orang lain, baik di atas tanah hak milik perseorangan maupun di atas hak milik kerabat atau hak ulayat desa ataupun hak penguasaan milik negara. Tanam tumbuh yang ditanam atau dikuasai seseorang di atas tanah, hak ulayat seperti halnya dengan bangunan rumah, hak milik numpang secara lambat. Yang ketiga ada hak-hak atas ternak. Hak milik numpang atas ternak dapat terjadi dikarenakan adanya perjanjian antara pemilik numpang atas ternak dengan pemilik ternaknya atas dasar perjanjian bagi hasil piara dan atau bagi hasil karya. Sebagaimana berlaku di Tanah Batak dan beberapa daerah lainnya, ada kemungkinan bahwa seekor ternak dimiliki oleh beberapa orang. Misalnya dapat ditentukan milik bagian kepala ternak, bagian paha belakang, atau bagian badan ternak lainnya. Terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya. Misalnya, seekor kerbau untuk diurus dan dipelihara oleh seorang penggembala. Apabila kelak kerbau itu menghasilkan anak, maka anak kerbau itu jika seekor saja dimiliki oleh dua orang. Tetapi jika kerbau itu menghasilkan dua anak, maka yang satunya untuk pemiliknya dan satunya lagi untuk penggembala. Dalam menentukan pemilikan atas anak kerbau, biasanya anak pertama dimiliki pemelihara dan baru anak yang atas anak kerbau biasanya anak pertama dimiliki pemelihara dan baru anak yang kedua yang menjadi pemilik biangnya. Tetapi ada kemungkinan terjadi sebaliknya, hal mana tergantung pada perjanjian yang berlaku dan kebiasaan setempat. Yang keempat, ada hak-hak atas benda. Untuk kepentingan umum, orang dapat meletakkan atau memasang sesuatu benda di atas tanah milik hak orang lain. Misalnya, pemasangan tanda-tanda lalu lintas, pilar-pilar jarak kilometer jalan, tiang-tiang listrik atau telepon, dan lain sebagainya. Dalam menempatkan benda-benda itu harus diberitahu dan meminta persetujuan pemilik tanah atau penghuni tanah yang berada di situ. Gunanya pemberitahuan itu agar pemilik tanah atau penghuninya tidak terganggu. Apabila penempatan benda-benda itu tanpa sepengetahuan pemilik tanah atau penghuninya, maka jika kemudian benda-benda itu rusak atau hilang, penghuni rumah tidak dapat dimintakan keterangan dan pertanggungjawabannya. Seseorang tidak bertanggung jawab atas benda yang tidak diserah titipkan kepadanya. Demikian halnya dengan benda-benda milik pemerintah yang terletak di tepi jalan atau di atas bidang-bidang tanah yang jauh dari tempat kediaman orang-orang setempat. Maka apabila benda-benda itu rusak atau hilang, masyarakat setempat tidak boleh dibebani pertanggungjawabannya. Mungkin cukup sekian review dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.